Halo, salam istimewa dari Jogja. Saya Andi dari Jawara Media dan kita kedatangan sebuah motherboard lagi dari ASRock. Ya, dan motherboard ini yang kita lihat bulan Juni kemarin di Computex ya. Ini adalah salah satu produk yang mereka highlight di booth mereka di Computex 2023. Ya, ASRock Phantom Gaming Z790 Nova Wi-Fi. Seperti ini, dan dari awal ketika saya lihat pertama kali di Computex, saya sudah ngerasa kalau motherboard ini sedikit berbeda. Sepertinya ASRock serius banget untuk mendevelop motherboard ini. Penasaran? Habis ini kita akan bahas. Ya, ASRock Z790 Nova Wi-Fi ya. Memang sepertinya ASRock serius banget untuk mendevelop motherboard ini. Jadi secara umum ini motherboard untuk Intel ya. Soketnya LGA 1700 menggunakan chipset yang paling tinggi sekarang untuk Intel Z790. Fisiknya seperti ini dan semua fiturnya sudah mengusung yang terbaru ya. USP Gen 5, DDR5 dan juga konektivitasnya sudah future proof. Nanti kita akan detailkan satu-satu. Fisiknya seperti ini, kelihatan sangar banget ya. Hampir seluruh permukaannya ketutup dengan heatsink yang cukup gaban. Bukan cuma di depan, di belakangnya juga. Oke, kita akan coba detailkan apa aja sih poin yang ASRock improve di motherboard mereka yang terbaru ini. Kita mulai dari hal pertama. Oke, hal pertama atau poin pertama yang mereka highlight di produk mereka ini adalah masalah VRM-nya ya. Karena memang mau nggak mau kita harus ngakuin kalau Intel yang generasi terakhir ini, Core i7 ke atasnya itu benar-benar butuh power yang gede ya. Butuh asupan daya yang cukup gede. Core i7 ke atas di atas 300 watt kalau mau jalan optimal. Dan itu merupakan beban dari sebuah VRM di motherboard ya. Jadi ASRock nggak main-main masalah VRM di motherboard ini. Secara umum totalnya ada 22 case, 20 untuk CPU, 1 untuk AUX, 1 untuk GT. Dan semua menggunakan komponen terbaik ya, Dr. Mouse dan SPS. Smart Power Stage ya. Jadi ada monitoring suhu dan juga current yang lewat dari setiap phase dari VRM di motherboard ini. Juga komponen ini juga menggunakan komponen-komponen pilihan. Mereka mengklaim menggunakan kapasitor dengan rating 20 kWh ya, 20 kWh, 20.000 jam ya. Artinya apa? Lifetime-nya 20.000 jam apabila dia bekerja di suhu maksimalnya. Cuma saya nggak tahu suhu maksimumnya itu berapa ya. Tapi jangan salah ya, misalkan suhu maksimumnya 120 derajat ya. Bila bisa turun 10 derajat Celcius saja dari suhu maksimum yang ditentukan oleh si kapasitor tersebut, lifetime-nya bisa secara teori naik 2 kali lipat. Misalkan jalan di 110 derajat rata-ratanya, itu bisa naik jadi 40.000 jam ya. Sedangkan angka 120 sendiri itu adalah angka teoritis ya. Harusnya tidak akan pernah sampai menyentuh ke 120 derajat kalau memang angkanya maksimumnya 120 derajat. Oke ya, terus untuk pendinginannya juga mereka nggak main-main, ada dua buah heatsink yang sangat besar di bagian atas VRM-nya dan kita lihat dihubungkan dengan sebuah heat pipe dan tidak hanya itu, ada sebuah kipas di bawah heatsink yang ini ya, jadi ini juga aktif cooling untuk mendinginkan VRM-nya. Dan di bagian belakang kalau kita lihat, ada plat yang cukup besar ya, backplate-nya ya, dan ini ternyata juga berfungsi sebagai pendingin, karena saya lihat ada thermal pad yang nempel di bagian belakang bagian VRM ya. Seharusnya sedikit banyak membantu mendinginkan VRM dari balik motherboard karena memang penampangnya si logamnya ini cukup besar ya. Ya, cukup salut ya sama ASRock, cukup serius untuk desain VRM-nya baik dari komponennya maupun untuk pendinginannya. Iya, satu poin lagi yang di-highlight oleh ASRock bahwa motherboard ini sanggup menghandle sampai ke 6 buah M.2 NVMe. Jadi ada 6 port NVMe di motherboard ini. Yang satu Gen 5, yang paling atas ini Gen 5 dan mekanismenya tanpa tool sama sekali ya nyapotnya. Gimana sih? Gini ya. Oh, ya, seperti ini. Dan pemasangan NVMe-nya pun nggak pakai skrup ya, ada klipnya ya. Jadi tinggal seperti ini aja dan dipasang. Memudahkan sekali. Kalau kalian tahu skrup NVMe itu kecil banget ya. Buat saya susah, apalagi kalau obengnya nggak ada magnetnya ya, susah banget masangnya. Oke, yang 5 lagi di mana? Ada di bawah cover ini ya. Kita buka dulu ya covernya ya. Ya, kayak gini ya, ketika kita sudah copot semua heatsink untuk NVMe-nya, jadi yang paling atas ini yang tadi pakai ini nggak pakai skrup sama sekali, yang toolless ini Gen 5 supportnya. Yang dua tengah ini juga Gen 4, yang bawahnya juga Gen 4 dan yang satu ini itu Gen 3 atau M.2 SATA. Jadi masih support masih support M.2 SATA ya. Jadi Gen 5-nya 1, Gen 4-nya 4, Gen 3-nya 1. Kalau masih kurang masih ada 4 port SATA di bagian sini. Ya, satu yang menarik ya, yang ASRock pikirkan, makanya saya bilang mereka benar-benar serius memikirkan produk ini. Walaupun sangat simpel ya, skrupnya ini memang yang heatsink lainnya harus pakai obeng ya memang ya. Cuman ketika kita copot ini skrupnya nggak bisa copot ya, tetap ada di heatsinknya. Simpel sih, tapi buat saya sangat meter ya, karena saya sering banget menjatuhkan skrup seperti ini dan nyarinya juga setengah mati karena kecil banget ya. Ya,
Terus semua ya, ke-66-nya itu tidak menggunakan skrup lagi untuk memasang M.2 NVMe-nya, tinggal menggunakan klip plastik seperti halnya yang di atas tadi. Jadi sangat memudahkan untuk orang-orang seperti saya. Oke ya, oke untuk storage cukup oke. Pendinginan juga mereka bilang XXL memang gede banget ya. Semua harusnya mendapat pendinginan yang proper ke 66-nya, dan juga masih ada 4 port SATA bila dirasa kurang. Ya, untuk slot memori DDR5 ya, dan ini ada 4 slot dan support profile baik XMP maupun Expo ya. Dan mereka klaim karena mereka menggunakan komponen-komponen terbaik juga grade PCB server ya, 8 layer ya. Mereka bilang lebih bisa oke untuk overclocking memori. Mereka klaim bisa sampai ke 8000 MHz ya. Terus untuk expansion card VGA card juga sudah Gen 5 dan itu menggunakan teknologi SMT, surface mount teknologi untuk solderingnya, sehingga menurut mereka signal flow-nya bisa lebih lancar. Oke, itu ya untuk memori dan expansion card VGA card. Oke, kita ngomongin konektornya ya. Untuk power pin konektor normal 24 pinnya 1, EPS 8 pinnya 2. Terus untuk header bagian depan agak lucu, yang USB 3-nya ada 2 ya, 1 2. Terus USB Type-C-nya juga ada 1, dan ini sudah USB 3.2 2x2, 2x2 ya. Harusnya secara teoritis bandwidth-nya sampai ke 20 Gbps. Terus kalau kita ngomongin back panel, ini salah satu yang di-highlight oleh ASRock juga ya, masalah konektivitas ya. Jadi ada semua USB, ada banyak USB port di bagian belakang, ada yang Type-C, ada juga yang Type A, dan Type A juga ada yang 3.2 2x2 sama seperti yang header bagian depan untuk Type-C-nya. Yang Type-C-nya juga begitu, USB 3.2 2x2. Ada LAN card-nya juga, 2.5 gigabit LAN card yang menggunakan chipset dari Intel E3100 Killer yang diklaim latensinya sangat rendah. Dan yang terakhir masalah Wi-Fi-nya ya, bukan Wi-Fi 6 atau Wi-Fi 6E, sudah Wi-Fi 7 dan dapat bonus antena ya. Ya, sudah Wi-Fi 7 dan itu harusnya lebih advance lagi dibandingkan Wi-Fi 6E ya. Jadi ada beberapa fitur yang harusnya lebih baik lagi di Wi-Fi 7. Walaupun sampai sekarang kayaknya routernya itu masih jarang ya. Kalau ada pun masih mahal banget ya. Tapi jangan khawatir, Wi-Fi 6 itu backward compatible dengan Wi-Fi standar di bawahnya ya, baik 6, 6E maupun Wi-Fi 5 ya. Ini di antena bawaannya kayak gini, cukup lucu ya, cukup berbeda sih. Gimana masangnya? Ya, kira-kira beginilah ya. Oke ya, itu ya konektivitas cukup lengkap, bahkan future proof menurut saya. Dan yang terakhir kita akan bahas masalah konektor-konektor yang berbeda. Ya, apa yang berbeda? Sebelum yang berbeda masih ada yang umum sih sebenarnya. PWM-nya, portnya itu ada 8 ya. Jadi kalau kalian mau masang banyak fan, nggak punya splitter PWM power, sudah cukup harusnya 8 PWM konektor ya. Terus ARGB headernya ada 3, 2 bagian atas, 1 bagian bawah. Terus yang cukup unik di sini juga disediakan 3 buah header untuk termistor temperatur. Termistor ini nih, ya. Jadi dibawakan juga di paket penjualannya. Termistor seperti ini fungsinya untuk apa? Untuk mengukur suhu ya, mengukur suhu di beberapa poin yang tidak tercover oleh sensor bawaan motherboard. Jadi tinggal dicolokin di sini, ada 3, di bawah ini juga 3 dari paket penjualannya. Dan kita bisa taruh di beberapa poin yang kita ingin measure tentang suhu real time-nya. Dan nanti bisa dibaca menggunakan ASRock Phantom Gaming Utility di Windows ya. Ya, cukup unik ya. Dan ada 2 buah tombol yang menurut saya sangat membantu untuk orang-orang seperti saya ya. Ada tombol power dan tombol reset independen di sini. Jadi kalaupun kalian ingin men-tweaking atau ingin ngoprek-ngoprek motherboard ini di luar casing, itu bisa sangat mudah untuk menyalakan atau mereset sistem ini tanpa harus mengkonekkan beberapa jumper ya. Dan juga untuk clear CMOS-nya menggunakan tombol di bagian belakang dan sangat memudahkan sekali. Ya. Terus apalagi yang berbeda? Ya, selain itu motherboard ini juga support untuk Thunderbolt add-on card ya. Itu biasanya interface-nya PCI Express X1 ya. Cuman tidak semua motherboard itu punya konektornya. Jadi kalau setahu saya yang namanya card Thunderbolt yang X1 PCI Express itu tetap butuh konektor Thunderbolt ya, headernya ya. Dan sudah disediakan di sini header untuk Thunderbolt. Jadi colokin di sini cardnya, tapi tetap harus ada kabel masuk ke header Thunderbolt di sini. Ya, walaupun ini belum onboard ya, belum ada onboard Thunderbolt, cuman motherboard ini support add-on Thunderbolt card. Oke.
Oke ya, tadi beberapa poin sudah coba saya uraikan sedikit-sedikit. Jadi secara umum ASRock memang serius banget di motherboard ini ya. Dari mulai pemilihan komponen, sistem pendinginan, terus hal-hal yang mungkin sepele tapi matter buat sebagian segmen seperti tombol power, ada thermistor connect header juga, semua diperhatikan oleh ASRock. Dan juga secara poin-poin kayak konektivitas sudah future proof ya, seperti penggunaan Wi-Fi 7 dan juga 2.5 gigabit LAN. Oke ya, cukup appreciate, cukup salut, semua aspek diperhatikan oleh ASRock, juga secara desain cukup sangar, dan harusnya juga ini ada beberapa aksen lampu ya, nyala ya. Habis ini juga kita akan nyalakan, kita akan menggunakan prosesor terkencang yang ada di jajaran Intel ya, Core i9 14900K. Kita fokus pada kemampuan VRM-nya, apakah bisa nahan kebutuhan power di atas 300 watt dengan stabil. Jangan kemana-mana, kita harus langsung nyalakan habis ini. Oke, kita akan menggunakan Core i9 14900K, terus coolernya kita pakai cooler master 360 mm I/O, RAM-nya V-Color Manta 16GB kit 5200 chipset Hynix, NVMe 512GB dari Adata, terus Vega card-nya A380 dari Intel Arc-nya ASRock juga, dan kita akan menggunakan Montex 1000W Titan Gold ya untuk PSU-nya. Jangan kemana-mana, kita langsung gas. Ya, untuk testbed sudah kita pasang semua di sini. Kita coba tes singkat aja ya, kira-kira gimana sih motherboard ini. Yang pertama ingin saya lihat adalah kemampuan VRM-nya ya, dengan konfigurasi VRM seperti itu dan pendinginan yang menurut saya cukup proper ya. Kita akan lihat, kita akan menggunakan Cinebench R23 throttling test 10 menit, dan kita akan menggunakan monitoring dari HW Info dan juga Core 10. Kita akan lihat juga kita menggunakan utility bawaannya ASRock ya, Phantom Gaming Utility. Dan kita akan bandingkan dua skenario ya. Yang pertama kita menggunakan standar power limitnya Intel, PL2-nya 253 watt, PL1-nya 125 watt. Dan skenario kedua kita akan coba lepas power limitnya ya. Kita akan lihat kira-kira kemampuan VRM-nya bagaimana, kira-kira suhu MOSFET-nya bagaimana, dan kita juga akan bandingkan skor akhirnya seperti apa. Yuk kita lihat. Ya, setelah kita coba bandingkan ya dua skenario tadi ya, yang pakai power limitnya Intel defaultnya sama yang kita lepas power limitnya, skornya jauh berbeda ya. Ketika kita lepas power limitnya, skor throttling test 10 menit Cinebench R23 itu bisa di atas 40.000 ya. Dengan ketika kita menggunakan power limitnya Intel itu cuma 32.000 ya. Ya, karena memang di 125 watt itu cuma bisa jalan di 4,3 untuk V-Core, 3,5 GB untuk I-Core-nya, sedangkan ketika kita lepas power limitnya rata-rata bisa jalan sekitar 5,6 GB untuk I-Core-nya dan I-Core-nya 4,4 GHz. Dan power package-nya ketika kita lepas power limitnya itu bergerak di antara 325 sampai 335 ya. Di awal-awal di atas 340, cuman beberapa saat turun sekitar 325, 330 dan itu bertahan sampai akhir throttling test 10 menit. Sehingga hasil skornya juga cukup signifikan ya. Dan kalau kita lihat suhu MOSFET-nya, baik kita monitoring lewat softwarenya ASRock, Phantom Gaming Utility maupun lewat HW Info, ketika kita menggunakan power limit Intel, emang di awal bisa di atas 50 ya, ketika di 250-an watt ya, PL2-nya berjalan ya. Tapi ketika switch ke PL1-nya 125 watt, itu sudah di bawah 50 ya, sekitar 46 derajat Celcius. Sedangkan kalau kita lepas power limitnya, itu suhunya mentok-mentoknya sekitar 57 sampai 58 derajat Celcius. Dan ini masih sangat dingin ya, ketika kita ngomong suhu VRM yang dibebani dengan CPU power packet di atas 300 ya, sekitar 330 watt. Good job ASRock. Oke, selanjutnya kita coba untuk tweaking memorinya ya, karena mereka klaim ini juga sudah cukup mudah untuk overclocking memori. Mereka klaim dia sampai ke 8000 MHz lebih, tapi tentu juga tergantung dari memori modulnya. Nah, kebetulan kita pakai yang cuman yang value aja ya. Ini yang murah banget memorinya dari V-Color Manta ya. 16 GB kit doang, 8 GB x 2, rating defaultnya itu 5200 CL40. Harganya kayaknya nggak sampai 1 juta ya, 16 GB kit ya. Dan tadi saya iseng setting di BIOS ya. Kita coba setting di 7000 MHz dengan CL yang sedikit saya ketatkan, CL36. Dan ternyata bisa masuk Windows dengan lancar. Memang saya belum stability test ya. Tapi paling enggak ini membuktikan bahwa overclocking di memori di motherboard ini cukup mudah ya, karena salah satu faktornya selain dari memori modulnya sendiri, chipset memorinya juga dari si motherboardnya ya. Dan ternyata si Nova ini cukup mudah untuk menghandle memori value seperti ini di jalan di 7000 MHz dengan CL yang lebih ketat. Ya, sekarang kita sedang coba ini ya, termistornya ya, sensor suhunya ya. Ada 3 header, ternyata cuma dibawain 2 termistornya, dan kita bisa pasang. Ini saya pasang di header yang pertama ya. Lalu kita buka software Phantom Gaming Tuning ya dari ASRock ya, dan kelihatan di sini sudah kelihatan tes sensor satunya sudah membaca suhu ya.
Tergantung nanti kita mau memastikan suhu yang mana, kita tinggal dekatkan, tempelkan di daerah-daerah yang ingin kita monitoring suhunya. Dan ini bisa bekerja dengan baik dan terbaca juga dengan baik. Ya, salah satu poin yang cukup menarik ya, disediakan thermistornya dan headernya juga di motherboard ini. Ya, dari hasil tes singkat tadi saya cukup punya gambaran ya, bagaimana sih kualitas motherboard Nova ini. Secara VRM oke ya, handle 300-an watt, 325-an masih sangat dingin suhunya ya, 50-an ya, 5 enggak sampai 60 derajat Celcius. Terus juga secara pendinginan juga sangat serius ya, baik untuk VRM sudah aktif juga, bagian NVMe juga segede gitu, bahkan di bagian belakang masih ada backplate yang bisa membantu pendinginan bagian VRM. Ya, itu poin pertama ya, VRM oke. Yang kedua, pendinginan juga sangat serius dan proper. Yang berikutnya adalah NVMe slotnya ada 6, dan ini jarang ditemui di motherboard lain ya, 6 loh ya. 1 Gen 5, 4 Gen 4, 1 Gen 3 ya. Terus berikutnya konektivitas ya. Secara umum konektivitas motherboard ini sudah future proof ya, sudah menggunakan Wi-Fi 7, Wi-Fi 7. Jarang ya motherboard yang sekelas ini sudah memiliki Wi-Fi 7 ya. Mentok-mentok di 6E biasanya, dan ini sudah support Wi-Fi 7. Belum lagi konektivitas USB-nya yang sangat banyak dan sudah banyak yang high speed, gen USB 3.2 2x2 ya, sampai 20 Gbps itu ada 2, bahkan ada 3 di sini. Terus juga sudah support Thunderbolt add-on, walaupun belum onboard, cuma sudah add-onnya support, ada headernya juga. Dan berikutnya gimmick-gimmick lainnya seperti tombol reset dan power yang sudah dedicated di sini, memudahkan para operator ya. Terus juga ada 3 buah header thermistor. Ya, membuat motherboard ini semakin lengkap fiturnya. Ya, harganya berapa sih? Ya, harganya 6,5 juta ya. Dan menurut saya di range harga itu dibandingkan kompetitor brand lain, si Nova ini menawarkan lebih banyak kelebihan ya. Banyak poin-poin yang mungkin tidak didapatkan di motherboard brand lain dengan harga yang sama. Ya, kalau kita ngomong harga memang Z790 ya, chipset high end ya. Kalau di Intel Z790 ya, itu perbedaan harganya luar biasa ya. Jadi kayak kita ngomong Z790 yang paling murah lah, dari brand apa terserah, mungkin sekitar 3,5 juta ada ya. 3 jutaan sudah ada. Tapi yang paling mahal itu sampai 13-14 juta juga ada. Jadi memang beda harganya dengan chipset yang sama itu bisa 10 juta rupiah. Dan si Nova ini sepertinya ada di tengah-tengah ya, tapi dari fitur-fiturnya dia mepet-mepet ke seri-seri yang high-end, yang lebih mahal. Ya, menurut saya ini sangat menarik buat kalian yang ingin ngebuat Intel ya, apalagi Intel yang high-end ya, prosesor high-end atau K-series ya, ini mungkin jadi alternatif yang cukup bisa dipertimbangkan. Itu ya yang kita bisa sharing pada video kali ini. Next time kalau ada kesempatan kita akan coba rakit ya motherboard ini ya. Jadi gantengnya segimana sih? Diem aja ganteng, apalagi kalau nyala ya. Oke gitu ya, sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.